Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, haleluya. Kita sudah diberkati lewat pujian yang sangat indah dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Christine Mangare. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus terang dunia. Sekali lagi tema Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Mari saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20, demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, ketika Yesus terangkat ke sorga, ada satu penolong, dan itu adalah penolong satu-satunya. Bapa berkata, engkau tidak lagi yatim piatu. Ketika Yesus mati, Yesus tidak lagi berjalan keliling desa ke desa, kota ke kota, tetapi waktu Yesus mati,
Yesus dia 40 hari, ada 10 hari pencurahan Roh Kudus, dan ketika dia terangkat ke sorga, dia memberikan kepada orang Kristen, dia memberikan kepada seluruh dunia ini bahwa penolong satu-satunya. Sehingga tema firman Tuhan di hari ini, Yesus terang dunia. Amin. Hanya Yesus yang berani mengatakan demikian. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang bisa dan mampu dan sangat mampu berkata, Yesus terang dunia. Lagu tadi yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia. Ketika saya masih anak-anak, lagu ini sudah dinyanyikan. Ketika saya anak-anak, lagu ini sudah dinyanyikan. Dan ya, tolong standby kan. Ya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau kita berharap kepada Roh Kudus. Ayat yang ke-20 di sini, Roh Kudus adalah penolong. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada 3 peran penting yang ada di dalam ayat yang ke-20 ini. Yang pertama, peran dari Roh Kudus. Saudara, kami selalu mengajak ketika hari Pentakosta, kami selalu mengajak jemaat bertekun di dalam doa. Roh Kudus mau datang kepada siapa saja. Ada yang WA kepada kami, Pak Pastor, bagaimana kami bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kami bisa dekat dengan Tuhan? Mari bergaul dengan Roh Kudus. Mari rajin berdoa. Roh Kudus mau berjumpa dengan pribadi. Roh Kudus mau berjumpa dengan siapa saja. Dia tidak memandang latar belakangmu, dia tidak memandang sukumu, dia tidak memandang agamamu, dia tidak memandang negara apa kamu. Tetapi kalau kita mau datang mendekat, mari minta pertolongan Roh Kudus. Ada 3 faktor yang sangat penting yang ada di ayat 20 ini. Yang pertama tadi saya katakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus dia diperintahkan oleh Bapa di surga memerintahkan malaikat. Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah malaikat. Malaikat ini akan menolong orang untuk bisa percaya Yesus. Sekali lagi, tugas utama dari malaikat untuk membuat orang bisa percaya Yesus. Dan malaikat akan selalu bekerja sama dengan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus bergerak, malaikat akan ikut. Setiap hal-hal yang membutuhkan malaikat pasti ikut. Karena itu adalah tugas pokok dari malaikat, membantu pekerjaan dari Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan seperti yang terjadi di negara Pakistan, kenapa banyak orang bertobat? Ternyata Alkitab sudah menjawab. Matius 1 ayat 20, Alkitab sudah menjawab. Kenapa banyak negara Pakistan bertobat? Karena orang-orang di Pakistan, ribuan orang mereka bertobat karena mereka didatangi kesaksian mereka lewat mimpi. Dan saya dan Ibu Gembala, Pastor Christine, kami berdoa supaya orang-orang yang tidak kenal Yesus, orang-orang dari Kedah Nebayut, orang-orang dari agama apapun, Hindu, Buddha, siapapun agamamu, apapun agamamu, dan kami berdoa supaya Tuhan bekerja lewat mimpi. Karena kitab Yoel sudah bernubuat bahwa di akhir zaman ini akan anak-anak muda, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Mimpi itu salah satu karya yang dibuat oleh Roh Kudus di akhir zaman ini. Dibuat oleh Bapa di sorga bahwa untuk mengenal
Yesus sebagai juru selamat, ada karya yang paling luar biasa yang dicatat dalam Alkitab. Yusuf dia diberkati lewat mimpi, tetapi karya mimpi ini adalah untuk membawa orang diselamatkan. Karya mimpi dalam perjanjian baru membawa manusia untuk diselamatkan. Yang tidak percaya Yesus, yang ateis, orang-orang Korea saya percaya, Korea Utara yang belum percaya Yesus, Tuhan akan berkarya lewat mimpi. Dan saat-saat ini Tuhan sementara berkarya di negara-negara Arab lewat karya mimpi. Dan ini sudah tercatat di dalam Alkitab. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mencatat bahwa karya lewat mimpi. Dan masalah yang terbesar di dunia ini ada di dalam Matius 1 ayat 21. Masalah yang terbesar bukan penyakitmu. Amin. Masalah yang terbesar bukan keuanganmu. Masalah yang terbesar bukan pekerjaanmu. Masalah yang terbesar bukan anak-anakmu. Anak-anakmu bandel, anak-anakmu nakal. Ya, nakal sebenarnya tidak cocok, tetapi banyak orang berkata nakal, tetapi mereka aktif. Kami selalu membahasakan anak-anak yang aktif, bukan nakal. Itu bukan masalah terbesar, tetapi masalah terbesar Alkitab mencatat Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena ini adalah masalah yang terbesar, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara lihat pohon Natal yang ada di belakang saya ini. Tanggal 13 September kami sudah pasang. Saya bilang di Ibu Gembala, ayo kita kerjasama, kita pasang pohon Natal ini. Dan saya mau supaya Gereja Pondok Daud adalah gereja pertama yang memasang pohon Natal. Firman Tuhan berkata, marilah kita berlomba-lomba. Salah satu lomba yang Allah suruh, yaitu kita berlomba-lomba gereja mana yang paling cepat memasang pohon Natal. Rumah mana yang paling cepat memasang pohon Natal. Dan saya percaya gereja Pondok Daud tanggal 13 sudah mendahului gereja-gereja yang lain. Gereja-gereja yang lain nanti di bulan Oktober, nanti bulan November, bahkan ada gereja nanti di bulan Desember, tetapi tidak mengapa. Tetapi kami Tuhan suruh supaya memasang pohon Natal ini karena orang-orang yang memasang pohon Natal berarti dia menghormati karya kelahiran Yesus. Karena karya kelahiran Yesus, kalau Yesus tidak lahir ke dunia ini, tidak ada satupun manusia yang akan selamat. Karena apa? Ayat yang 21 ini kita baca sekali lagi, ayat pokok kita. Sekali lagi, Matius 1 ayat 21, ayat pokok kita. Bagian yang terakhir, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Jadi masalah terbesar bukan penyakitmu. Masalah terbesar bukan karena engkau di PHK, asalkan engkau berjumpa dengan Yesus, asalkan engkau berseru minta tolong Yesus. Engkau meminta tolong kapan saja dia akan menolongmu. Manusia 5 kali dia menolong, ke-6 kali dia sudah menolak. Dia sudah bosan. Saya ini bukan Tuhan, saya harus tolong kamu 5 kali sudah cukup. Tetapi Tuhan menolongmu 1000 kali, Tuhan tidak akan pernah bosan. Apatah lagi dosa-dosamu yang belum dibereskan, dosa perjudian, dosa pelit, dosa persinahan, harus kamu bereskan. Dosa apalagi dosa dendam, dosa iri hati. Ada banyak orang Kristen kurang diberkati karena ketika mereka melihat jemaat yang lain mereka iri hati. Salah satu dosa yang terbesar, ketika ada yang mau naik daun, dicungkil, dikasih jatuh. Saudara, kami ini orang Nado,
Kami banyak kali mengalami melihat orang-orang Manado yang sudah naik di atas dicungkil kasih jatuh. Tetapi saya bangga ada suku-suku lain, orang Batak, orang Toraja, mereka ketika ada satu yang naik, mereka support, mereka mendorong sehingga sama-sama maju. Banyak sekali orang-orang Batak maju, orang-orang Toraja maju. Tetapi saya percaya, tetapi ada satu kelebihan dari orang Manado, banyak yang menjadi hamba Tuhan. Nah saudara, jadi sekali lagi, masalah terbesar di dunia ini, sebelum ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 1 dan pasal 2 aman. Tetapi masuk Kejadian pasal 3, disitulah kita semua sudah masuk dalam dosa. Di sini silsilah Tuhan berkata, sampaikan kepada orang-orang. Kenapa banyak orang tidak diberkati? Karena mereka mewariskan dosa kutub. Apa itu dosa kutub? Dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ku telah mati dan tinggalkan. Saudara, di situ dikatakan dosa yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Mungkin engkau hidup baik-baik saja dengan Tuhan, tetapi belum dibereskan, belum diputuskan, belum dibuat doa pelepasan, sehingga kamu gagal terus karena orang tuamu adalah orang tua yang meremehkan firman. Orang tuamu, orang tua yang menolak firman. Tetapi masuk di keturunanmu, di keturunan anak-anak, barulah engkau mulai setia. Dan engkau perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, putuskan dosa kutuk saya, putuskan dosa keturunan saya. Matius 21 ayat 21 ini kita klaim bahwa Yesus lahir ke dalam dunia, mau menyelesaikan dosa kutuk, mau menyelesaikan dosa keturunan. Dan ayat yang ke-22 firman Tuhan di hari ini, ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi nabi-nabi di perjanjian lama sudah menubuatkan bahwa Yesus akan datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus akan lahir di kandang yang hina. Saudara, hanya Yesus, dia adalah raja di atas segala raja. Dia rela menanggalkan singgasananya. Dia rela turun dari kerajaan. Dia turun ke dunia. Dia bukan lahir di rumah. Ada banyak orang yang berkata, aduh, saya tidak sempat lahir di rumah sakit. Itu biasa. Lahir di rumah yang bagus, lahir di rumah yang indah. Tetapi Yesus, penyelamat dunia, Yesus terang dunia, satu-satunya Allah di dunia ini, dan satu-satunya penyelamat yang lahir di kandang yang hina. Ayat yang ke-23, 2 ayat lagi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yesus beserta kita. Saudara yang belum dibereskan dosamu, mari undang Allah Immanuel. Undang Yesus Kristus, karena dia Allah Immanuel. Saudara yang melakukan perjalanan jauh, sebelum engkau melakukan perjalanan jauh, minta Allah Immanuel beserta kita. Saya ketika orang status, sebentar lagi kami akan berangkat dengan pesawat, kami OTW ke tempat mana, kami selalu memberikan komentar Immanuel. Satu kata saja, tetapi Tuhan beserta kita. Ayat yang ke-23 berarti Allah menyertai kita. Immanuel adalah penjaga. Kalau di dalam perjanjian lama disejajarkan dengan kata penjaga kita, penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Dia adalah Immanuel. Ayat yang terakhir, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saya percaya di Pakistan ada malaikat, ada berlaksa-laksa malaikat yang menjalankan perintah Bapa di surga. Ada
miliar malaikat yang sementara bekerja di Pakistan, dan doa kami, doa jemaat Pondok Daud, doa Pondok Sefat Pondok Daud, Pondok Sefat Getsemani, Indonesia Tuhan akan lawat, Indonesia Tuhan akan menjamah. Dari Pakistan Tuhan Yesus akan melawat Indonesia. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Amin. Kami percaya di hari ini, di tahun 2024, Roh Kudus dari Pakistan, dia pindah di Indonesia. Roh Kudus pindah di kota Jayapura. Roh Kudus pindah di provinsi Papua. Dan saya percaya orang-orang Jayapura diselamatkan Tuhan. Oh, provinsi Papua diselamatkan Tuhan. Provinsi Papua Pegunungan diselamatkan Tuhan. Provinsi Papua Pegunungan diselamatkan Tuhan. Papua Selatan, Papua Barat, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dilawat Tuhan, diselamatkan Tuhan. Bukan cuma Pakistan. Doa hambamu sebagai pendeta Fani Tambun, kami berdoa, jemaat Pondok Daud berdoa, Indonesia Tuhan lawat, Indonesia Tuhan berkati, Bapak Prabowo Tuhan berkati, Bapak Wakil Presiden Gibran Tuhan memberkati, seluruh kabinet-kabinet yang dilantik Tuhan memberkati. Sekali lagi, di akhir zaman ini Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus memakai malaikat, Roh Kudus memakai mimpi untuk menyelamatkan orang yang belum percaya Yesus. Dan saya percaya ketika saudara tidur sebentar, ketika saudara tidur sebentar malam, mimpi itu akan datang. Yesus akan datang lewat mimpi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus terang dunia. Sekali lagi, Yesus terang dunia, Yesus penyelamat dunia.